Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Gimana ceritanya? Menarik kan? Atau ada yang tertinggal di benak kalian? Yuk, tulis di kolom komentar nanti di akhir video. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 99. Dahi Aluna berkerut saat melihat kondisi apartemennya sepi. Ia melangkah menuju kamar yang ditempatkan adiknya, lalu mengetuk tapi tidak ada jawaban. Ia berinisiatif untuk membuka dan tidak ada siapapun, tapi koper mereka masih bertengger manis di sana. Mereka pergi kemana ya? Gumam Aluna. Padahal ia ingin segera mendengar penjelasan dari Alika mengenai masalah Syafiq. Tapi tadi ia saat mencoba mengakses lagi, sudah tidak ada berita itu. Sepertinya Aluna belum lihat video klarifikasi dari Niken. Aluna langsung masuk ke dalam kamarnya, lalu merebahkan tubuhnya. Wanita itu mengaktifkan ponselnya. Banyak panggilan masuk, dan juga pesan dari ibunya. Aluna menelpon balik, Bu Rita, karena tahu ibunya pasti cemas. Di mana Lika? Kenapa nggak bisa ditelepon? Bu Rita tanpa basa-basi menanyakan putri bungsunya. Dia lagi pergi keluar sama Bang Syafiq, Bu, jawab Aluna. Kamu juga kenapa dari tadi nggak bisa ditelepon? Ibu tuh cemas lihat berita soal Syafiq, tutur Bu Rita dari ujung telepon. Aluna menghembuskan nafas berat sambil memejamkan mata. Nanti aku tanyain, soalnya aku juga baru pulang ini, jelasnya. Pulang dari mana? Aluna terdiam sejenak mendengar pertanyaan sang ibu. Ia tidak mungkin mengatakan jika baru pulang berbulan madu. Jika mengatakan itu, sudah jelas Bu Rita tahu jika selama ini hubungan Azam dan Aluna tidak baik. Ibu tanya kok malah diam, tegur Bu Rita membuat Aluna langsung tersadar dari lamunannya. Liburan, Bu. Beberapa hari kemarin aku pergi liburan sama Mas Azam, papar Aluna. Ya udah, nanti kalau ada Alika langsung telepon ibu lagi ya, pesan Bu Rita sebelum memutuskan sambungan telepon. Aluna menaruh sembarangan ponselnya. Matanya sudah tidak bisa diajak kompromi. Ia begitu mengantuk karena efek lelah perjalanan. Ia bahkan tidak mempedulikan dan tidak memikirkan soal Nindi yang mengaku hamil anak Azam. Cara Nindi terlalu kuno. Mungkin ia berpikir jika dirinya sedang bermain sinetron. Capek juga ya, keluh Alika lalu menjatuhkan bobot tubuhnya di sofa. Mas, ke kamar mandi dulu ya. Kasih anak-anak kalau tidurnya di stroller, kasihan. Syafiq masuk ke dalam kamarnya dengan membawa si kembar. Baru saja Alika akan bangkit, sosok Aluna keluar dari kamarnya. Keduanya sama-sama kaget. Loh, kok kakak udah pulang sih? Tanya Alika. Kakak di sana nggak tenang, kepikiran soal berita soal Syafiq, jawab Aluna. Itu cuman masalah kecil aja, udah beres kok. Alika meyakinkan semuanya baik-baik saja. Aluna malah menatap curiga pada adiknya. Kamu yakin? Iya kak. Oh iya, aku kemarin pecahin meja. Aku Alika. Aluna memutar bola matanya. Ini nih yang kakak takutin kalau kamu emosi. Kakak bahkan gak sadar kalau meja ini pecah. Sautnya menatap meja di depan mata. Saat masuk tadi, Aluna tidak terlalu memperhatikan. Selain karena lelah, tujuan utamanya untuk bertemu Alika. Sekarang udah aman kok. Ibu ada telepon kakak nggak? Aluna mengangguk. Merasa diingatkan, ia langsung menghubungi sang ibu. Alika bicara langsung, mengatakan jika semua yang terjadi hanya salah paham saja. Alika juga menceritakan jika ponselnya rusak, makanya sulit dihubungi. Bu Rita di sana bisa bernapas lega jika memang rumah tangga anaknya aman-aman saja. Ibu mana yang tidak akan cemas
jika tahu anaknya memiliki masalah, apalagi kondisi jarak mereka yang jauh. "Lusa aku mau pulang," ujar Alika. "Kenapa nggak agak lama aja di sini? Kakak kan baru sebentar main sama si kembar." "Mas Syafiq juga punya kerjaan di sana, Kak. Kakak juga bukannya mau pindah ke Jakarta? Kapan?" Aluna mengangkat bahunya. "Belum tahu, tapi Mas Azam bilang sih secepatnya." "Ya udah, aku kamar dulu ya." Alika bangkit meninggalkan sang kakak. "Mas, tadi Nindi datang." Azam yang baru akan membuka bajunya langsung menoleh. "Dia nggak nyakitin kamu kan?" Aluna menggeleng. "Dia cuman bilang kalau dia lagi hamil anak kamu," jelasnya. Azam menghela napas berat. "Jangan pernah dengerin dia. Dia itu obsesinya tinggi. Makanya kita harus secepatnya pindah. Mungkin kalau kerjaan di sini selesai, 3 atau 4 hari lagi kita pindahan," tuturnya. "Dia sampai mengatakan hal serendah itu buat menghancurkan rumah tangga kita," gumam Aluna. Azam memegangi kedua sisi bahu sang istri. "Jangan pernah berpikir soal dia. Kita hanya harus menjalani hari tanpa memusingkan ulah Nindi. Dan satu lagi, hal yang harus kamu percaya. Apapun yang Nindi katakan, itu nggak ada yang benar." Aluna tentu percaya pada Azam. Karena meskipun ia baru kenal dengan Nindi, ia bisa menilai jika Nindi memanfaatkan sosok orang yang memiliki obsesi tinggi, melakukan segala hal untuk mendapatkan yang telah diinginkan, untuk mendapatkan hal yang diinginkannya, tidak berpikir tindakannya benar atau salah. Cobaan rumah tangga memang seharusnya membuat pasangan semakin harmonis. Jika saja Aluna mudah percaya, mungkin saat ini mereka akan melakukan pertengkaran karena perbuatan Nindi. "Dia nggak ada temuin kamu di kantor?" "Enggak, karena aku udah bilang ke petugas keamanan buat larang Nindi masuk. Dia datang nggak bukan cuman mau buat keributan. Dia nggak mata-matain kita kan? Aku aneh aja, soalnya pas aku pulang, dia tiba-tiba nongol gitu aja. Sariman, dia tahu coba kalau kita baru pulang." Aluna mempertanyakan karena ia takut jika dimata-matai. Bukan apanya. Saat lengah bisa saja Nindi menyakitinya, bukan? "Udah nggak usah ngomongin dia. Yang ada mood kita rusak. Ayo, Mas mandi sana. Aku siapin dulu makan malam." Setelah mengatakan itu, Aluna keluar dari kamar, meninggalkan Azam yang masih terdiam. Meskipun tidak pernah mengatakannya pada Aluna, tapi Azam selalu mencari cara agar Nindi tidak lagi mengganggu rumah tangganya dengan Aluna. "Itu kenapa kita harus segera pergi dari sini. Seenggaknya kita di sana nggak bisa dijangkau. Soalnya dia nggak mungkin ninggali kuliahnya di sini." Azam mencoba menenangkan istrinya, tahu jika Aluna mencemaskan soal itu. "Mas, jagain anak-anak ya. Aku sama Kak Luna mau cari cemilan di bawah," ujar Alika. "Iya, jangan beli jajan yang macem-macem ya." Syafiq memperingati. Alika mengerengut. "Nggak asik dong kalau cuma satu macem." "Ya udah, terserah mau beli apa. Yang penting jangan makanan yang pedas ya." Alika mengangguk lalu keluar dari kamarnya. Aluna sudah menunggu. Mereka akan pergi ke taman yang di dekatnya ada sekolah dasar. Di sana banyak jajanan yang tidak boleh terlewatkan. Berbeda dengan Alika, Aluna tidak terlalu suka jajanan. Ia hanya mengantar dan membeli beberapa saja untuk camilan. Bosan jika terus memakan cemilan yang ada di apartemen. Jika tidak ada Alika, mungkin Aluna juga tidak mau beli jajanan SD seperti ini. Bukan apa-apa, ia malu jika melakukannya. Baru saja akan menyeberang, sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka. Seorang wanita turun, mata Alika membulat saat sosok Niken berjalan mendekat. "Kakak duluan aja, nanti aku nyusul," ujar Alika.
Aluna hanya mengangguk, lalu menyeberang, meninggalkan Alika dan Niken di sana. Gimana setelah nyiksa gue? Lo pasti berantem sama Syafiq. Niken melayangkan tebakan yang salah, membuat Alika tertawa. Buat apa coba laki gue marah? Karena memang udah seharusnya pelakor itu dihajar. Kalau perlu mukanya disiram air aki, biar jelek sekalian. Mukanya sama kayak hatinya, seru Alika. Lo gak takut gue laporin ke polisi karena tindakan penganiayaan lo kemarin? Gue takut? Enggak. Selama gue gak salah, buat apa gue takut? Ujar Alika santai. Dengar ya, lo harus hati-hati aja. Lama-kelamaan Syafiq bakalan luluh sama gue. Lihat aja nanti. Lo siap-siap aja buat punya madu. Atau enggak lo diceraikan. Bangsat emang lo ya. Belum kapok lo gue hajar kemarin. Alika menarik tangan Niken dengan keras, membuat wanita itu mencoba melepaskan tangannya, tapi tidak bisa. Cengkeraman Alika begitu kuat. Tanpa berpikir, Alika mendorong tubuh Niken hingga masuk ke dalam parit, yang kebetulan saat itu terbuka. Biasanya ditutup, tapi karena akan ada pembersihan, penutup itu dibuka. Kebetulan saat itu pekerjaannya sedang tidak ada di tempat. Sampah kayak lu tempatnya memang di situ. Siapa suruh lu mau goda laki gue? Ledek Alika dengan senyum puas. Kini banyak orang yang memperhatikan. Alika tidak peduli mendengar teriakan Niken yang kini tubuhnya sudah penuh dengan cairan dan lumpur yang kotor. Hah, sialan. Tolong. Dan bersambung teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di part berikutnya. Bye.